Halo, selamat datang di channel YouTube kami, LK Cinema 01. Dan seperti biasanya, kami akan merangkum sebuah film lagi. Dan kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Kubo and the Two Strings. Film ini menceritakan seorang anak samurai yang berpetualang untuk menemukan 3 senjata terkuat yang sangat legendaris demi menyelamatkan hidupnya. Apakah ia berhasil menemukan 3 senjata terkuat yang sangat legendaris itu? Dan daripada penasaran, mari langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sariatu sambil membawa tas berlambang kumbang yang mengiringi lautan. Tapi tiba-tiba di depannya ada ombak yang berukuran sangat besar. Melihat adanya bahaya yang sedang mengancamnya, ia pun memetik gitar ajaibnya yang ada di tangannya. Dan ombak itu pun seketika terbelah. Namun tak lama berselang, ombak yang sangat besar kembali menerjangnya, hingga membuatnya terdampar di sebuah pulau. Sariatu yang terpinsang langsung terbangun karena mendengar suara anaknya yang menangis di dalam tas miliknya. Anak itu bernama Kubo, dan terlihat dari kecil Kubo sudah kehilangan salah satu matanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Kubo telah tumbuh menjadi anak yang mandiri. Dia tinggal bersama ibunya yang tidak bisa bicara. Di sini terlihat Kubo memiliki bakat membuat berbagai bentuk hewan dan manusia dari kertas origami. Kemudian ia berangkat bekerja, membawa kertas origaminya dan juga membawa alat gitar atau samisen milik ibunya. Dan terlihat Kubo harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke desa. Karena dia tinggal di dalam goa di atas puncak gunung, terlihat suasana desa yang sangat menyenangkan. Kubo yang telah sampai langsung menghampiri temannya, seorang nenek-nenek pengemis di jalanan. Ternyata di sana Kubo menjadi pendongeng dengan menampilkan karya origaminya yang bisa hidup saat ia memainkan alat samisennya. If you must blink, do it now. Dalam cerita dongengnya, Kubo menceritakan kisah seorang samurai yang bernama Hanjo. Dia hidup sendiri setelah keluarganya dibunuh oleh Raja Bulan. Dan untuk mengalahkan Raja Bulan, Hanjo harus berkeliling negeri untuk mencari 3 alat senjata, yaitu adalah pedang terkuat, baju besi, dan juga helm perang terkuat. Terlihat warga desa yang terhibur oleh pertunjukan Kubo. Dan saat matahari mulai terbenam, Kubo langsung bergegas untuk pulang. Yes, Mother. I'm here. Dan secara ajaibnya, saat matahari benar-benar tenggelam, ibunya Kubo kembali normal dan bisa berbicara kepada Kubo yang baru saja pulang. Di sini, ibunya menceritakan kisah Hanjo, yang dimana kisah itu telah diceritakan Kubo kepada warga desa, yang ternyata itu merupakan sebuah kisah yang nyata. Hanjo adalah ayahnya Kubo, yang telah mati dibunuh oleh Raja Bulan dan juga oleh 2 saudari ibunya. Mereka juga lah yang telah mencuri sebelah mata milik Kubo. Di sini ibunya memperingatkan Kubo agar tidak keluyuran di malam hari dan selalu membawa jimat monyetnya, karena kakeknya yang juga jelmaan Raja Bulan sedang mengincarnya. Keesokan harinya Kubo kembali ke desa. Di sana sedang diadakan pesta festival. Nah, si nenek-nenek pengemis ini memberitahu Kubo bahwa nanti malam semua orang akan berkumpul dengan membawa lentera untuk bisa berbicara kepada orang terdekat yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Kubo bergegas pergi dan membuat lentera dari kertas. Lalu ia meletakkannya di sebuah batu dan berharap ia bisa berbicara dengan ayahnya. Ia pun terus menunggu sampai sore hari, namun tak ada jawaban dan lenteranya tak kunjung menyala. Singkat cerita, langit pun mulai gelap dan tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan memanggil-manggil nama Kubo. Who are you? How do you know my name? Dan muncullah 2 saudari ibu Kubo yang selama ini mengincarnya. Di sini Kubo pun dikejar-kejar oleh 2 saudari ibunya. Kubo yang berlari akhirnya sampai ke desa ke tempat festival diadakan. Dan bayangan hitam yang mengejarnya langsung menyerang seluruh warga desa. Kemudian ibunya datang untuk menyelamatkan Kubo. Ia langsung memainkan samisen yang dibawa Kubo. Lalu ibunya meminta Kubo untuk menemukan 3 senjata terkuat itu. Akhirnya di sini ibunya memberikan sisa sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dari incaran saudarinya. Dan saat Kubo terbangun dari pingsannya, muncullah Monkey dan memberitahu Kubo bahwa ibunya telah tiada dan tempat itu pun telah hangus terbakar. Monkey pun langsung membawa Kubo untuk mencari tempat perlindungan sebelum kakek dan bibinya menemukannya. Hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam bangkai paus. Kemudian Kubo yang penasaran langsung bertanya kepada Monkey siapa dia sebenarnya. Ternyata Monkey ini adalah patung jimat yang sering ia bawa.
Ibunya menggunakan sihir terakhirnya untuk menyelamatkan Kubo dan menghidupkan kembali Monkey. Monkey pun berkata bahwa Kubo harus menemukan 3 senjata terkuat itu untuk melindungi dirinya dari kakeknya Sang Raja Bulan. Kubo juga tak sengaja mengambil selai rambut milik ibunya. Lalu Monkey pun membuat selai rambut itu menjadi sebuah gelang. One more question. Keesokan paginya saat Kubo terbangun, Monkey mengatakan bahwa Kubo semalam memanggil-manggil nama ayahnya. Lalu terlihat di sini kertas-kertas mulai bergerak sendiri dan membentuk menjadi seorang samurai. Kubo pun menamainya sebagai Hanjo karena sama persis dengan nama ayahnya. Hanjo ini pun menuntun mereka ke tempat senjata itu berada. Di perjalanan, Kubo yang melihat seekor burung yang sedang terbang sendirian langsung memainkan samisennya, dan kertas miliknya berubah bentuk menjadi burung. Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari oleh mereka, ada sosok asing yang sedang mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba Kubo pun menghilang. Monkey yang panik langsung mencari Kubo, yang ternyata Kubo dibawa oleh kumbang samurai, yang dahulunya ia merupakan seorang samurai. Sampai akhirnya ia dikutuk menjadi kumbang dan ingatannya dihilangkan. Nah, dengan keahlian si kumbang yang jago memanah, ia memutuskan untuk bergabung dengan Kubo dan Monkey dalam perjalanan menemukan 3 senjata terkuat. Whatever your quest, it is now my quest too. I will join you. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang dipandu oleh Hanjo. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gua yang berbentuk tengkorak. Ternyata di sana terdapat pedang terkuat itu. Lalu kumbang mencoba mencabut pedang itu. Dan yang terjadi adalah mereka malah membangunkan tengkorak raksasa. Monkey pun langsung menyerang tengkorak raksasa menggunakan pedang terkuat itu. Tapi pedang itu malah patah dan ternyata pedang itu palsu. Lalu Hanjo menunjukkan banyak pedang di atas tengkorak raksasa itu. Kemudian si Monkey pun langsung ditangkap oleh tengkorak itu. Saat tengkorak raksasa itu lemah, si Monkey berhasil mencabut beberapa pedang untuk mencari pedang yang asli. Di sini Kubo hampir terinjak oleh tengkorak raksasa itu. Untungnya kumbang yang bisa terbang berhasil menyelamatkan Kubo. Lalu di sini mereka terbang ke atas kepala tengkorak itu. Hingga akhirnya Kubo berhasil menemukan pedang yang asli, dan mereka pun berhasil keluar dari gua itu. Singkat cerita, mereka sampai ke tepi danau. Kemudian Kubo memainkan samisennya untuk menciptakan kapal dari dedaunan yang dikumpulkan menjadi satu. Mereka pun akhirnya berlayar menggunakan kapal itu. Did you know you could do that? Di sana, kumbang dan Monkey mengejarkan Kubo untuk memanah dan menangkap ikan. Lalu mereka pun menyantap hasil tangkapan mereka. Tak lama kemudian matahari mulai terbenam. Lalu Hanjo menunjukkan arah ke tempat senjata kedua yang ada di dasar danau, dan kumbang yang akan berenang ke dalam sana. Namun hal itu dicegah oleh Monkey dan Kubo, karena di dalam danau itu terdapat seekor monster mata. Siapapun yang melihatnya tak akan pernah bisa kembali dengan selamat. Tapi kumbang menghiraukannya dan tetap memutuskan untuk menyelam ke dalam danau dan mencari senjata yang kedua. Di sisi lain, 2 bibi Kubo menemukan jejaknya, dan mereka langsung pergi untuk menemukan Kubo. Kembali ke Kubo yang ternyata ia ikut menyelam menyusul kumbang. Lalu Monkey yang mencoba menghentikan Kubo malah ditangkap oleh salah satu bibi Kubo yang datang. Kubo yang berada di dalam air dengan mudah menemukan perisai terkuat itu dan ia langsung memakainya. Tapi tiba-tiba muncul monster mata yang langsung menghipnotis Kubo. Dan di atas kapal, Monkey sedang berusaha melawan bibinya Kubo. Lalu muncullah kumbang dari dalam air dan langsung membantu Monkey. Nah, di dalam air, Kubo melihat sosok Monkey yang ternyata itu adalah ibunya. Mengetahui Kubo sedang berada dalam bahaya, kumbang pun datang untuk mencoba menyelamatkan Kubo. Dan di atas perahu, Monkey masih melawan bibinya Kubo. Hingga akhirnya Monkey berhasil mengalahkan bibinya Kubo. Singkatnya, kumbang telah berhasil menyelamatkan Kubo, dan terlihat Monkey sangat sedih melihat keadaan Kubo. Tiba-tiba kapal mereka yang tadinya hancur, kini kembali utuh, dan Kubo juga telah sadar kembali. Kubo pun menyadari bahwa Monkey merupakan roh ibunya. Akhirnya mereka pun sampai di daratan. Lalu Kubo pun meminta ibunya untuk menceritakan masa lalunya dengan ayahnya. Tell us your story. Then we can sleep. Ibunya pun menceritakan bahwa dahulu ia dan kedua saudarinya diperintahkan oleh Raja Bulan untuk membunuh Hanjo.
karena ia mengetahui lokasi senjata terkuat yang membuat kerajaan bulan terancam. Lalu ibunya lah yang lebih dahulu sampai menemukan Hanjo, dan saat bertarung mereka saling jatuh cinta. Lalu lahirlah Kubo. Raja Bulan yang mengetahui hal itu pun sangat marah karena anaknya telah mengkhianatinya. Saat itu Hanjo dan pasukannya rela mengorbankan diri mereka agar Kubo dan ibunya bisa kabur dari kejaran kakeknya. Dan alasan Raja Bulan mengincar mata Kubo agar Kubo juga seperti kakeknya yang buta akan kemanusiaan. Nah, di saat Kubo tidur, Monkey memberitahu Kumbang bahwa sihirnya yang membuatnya hidup mulai sirna. Lalu Kumbang pun berjanji akan menjaga Kubo di saat Monkey sudah tidak ada. Di saat Kubo tertidur, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Ia memberitahu letak senjata terakhir, yaitu helm terkuat yang berada di istana Hanjo. Kubo yang terbangun langsung memberitahu Monkey dan Kumbang. Lalu mereka semua pun pergi menuju istana Hanjo. I spy with my one eye something beginning with S. Dan akhirnya mereka pun tiba di istana Hanjo yang sudah hancur karena serangan Raja Bulan. Di sini mereka memasuki istana itu untuk menemukan helm terkuat tersebut. Tapi tiba-tiba muncul salah satu bibinya yang masih hidup datang ke sana. Bibinya berhasil menangkap mereka semua. Nah, lalu bibinya mengungkapkan kebenaran tentang Kumbang yang dimana ternyata ia adalah Hanjo atau ayah Kubo yang dikutuk oleh Raja Bulan. Di sini Monkey yang sangat marah langsung menyerang saudarinya itu. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Di saat Monkey sudah tersudut, untungnya ia berhasil diselamatkan oleh suaminya yaitu Kumbang. Tapi malangnya ia diserang dari belakang hingga terluka. Di sini Kubo mencoba melawan bibinya dengan memainkan samisen milik ibunya. Hingga salah satu senarnya terputus. Kubo pun berhasil menang melawan bibinya. Terlihat ibu dan ayahnya sudah tewas. Lalu ia menemukan sebuah peta tempat helm terkuat itu berada, yaitu berada di atas desanya. Lalu Kubo pun memetik senar samisennya hingga terputus agar ia bisa terbang sampai ke desa. Setelah ia sampai di desa, Kubo pun langsung memakai helm itu. Di sini Kubo menyuruh seluruh warga desa untuk segera pergi karena sebentar lagi Raja Bulan akan segera tiba. I know you can see me. Son, it's so good to see you at last. Dan gak berselang lama, Raja Bulan atau kakeknya itu pun datang. Ia pun mencoba membujuk Kubo untuk pergi bersamanya menuju ke surga dan hidup abadi di sana. Tapi rayuan kakeknya itu ditolak oleh Kubo dan membuat Raja Bulan pun marah. Ia pun berubah menjadi monster naga. Kubo pun akhirnya bertarung dengan kakeknya. You want to be human? Then share humiliation. Dan terlihat perbedaan kekuatan di antara mereka yang tidak seimbang, hingga Kubo pun terpental ke arah kuburan. Lalu di sini Kubo menggunakan helai rambut ibunya untuk mengganti senar samisennya yang telah terputus, agar bisa mengalahkan kakeknya. Kubo pun langsung memainkan samisennya, begitu juga dengan para warga desa yang datang untuk membantu Kubo melawan kakeknya. These are the memories of those we have loved and lost. Hingga akhirnya Raja Bulan pun berhasil dikalahkan, dan kakeknya pun kembali berubah wujud menjadi manusia biasa. Tapi di sini kakeknya mengalami hilang ingatan, dan para penduduk desa pun mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat baik, dan kakek Kubo beserta warga desa sangat menyayangi Kubo. Dan di penghujung film, Kubo kembali membawa dua lentera. Dia memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia bahagia bisa bersama mereka walaupun tidak berlangsung lama. Dan secara bersamaan muncullah kedua arwah orang tuanya, dan Kubo pun sudah ikhlas untuk melepas kedua orang tuanya. Dan akhirnya film Kubo and the Two Strings pun selesai.